Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat masih tetap sekaitan dengan persidangan Gus Nur dan Bambang Tri, tetapi kali ini itu bukan di dalam persidangan. Nah, saya hanya melihat ya beberapa komentar yang ada di YouTube saya yang banyak mempertanyakan sekaitan dengan Jokowi harus datang di pengadilan dan membawa ijazah aslinya. Nah, seperti itu yang banyak beredar di masyarakat atau beredar di media sosial. Nah, karena ini ramai sahabat-sahabat dan termasuk pengacara Gus Nur yang banyak membangun asumsi atau opini di masyarakat bahwa kasus ini bisa diselesaikan apabila Jokowi datang ataukah melalui kejaksaan atau jaksa memperlihatkan ijazah aslinya di pengadilan. Nah, dengan itu saya mencoba melihat kembali apakah benar yang disangkakan Gus Nur ini dan Bambang Tri itu adalah sekaitan dengan pemalsuan ijazah palsu. Nah, ternyata kalau kita lihat di awal kasus ini, ternyata kasus yang dituduhkan terhadap Bambang Tri itu ternyata pihak kepolisian menetapkan Bambang Tri sebagai tersangka itu di 3 pasal. Nah, 3 pasal sahabat-sahabat. Yang pertama adalah ada pasal bahwa Bambang Tri itu diduga untuk menyebar kebencian. Kemudian yang kedua adalah ada pasal yang disangkakan ke dia adalah penistaan tentang agama. Nah, dan yang terakhir adalah sekaitan dengan adanya penyebaran berita bohong. Ya, sahabat-sahabat, sebelum melihat videonya, video yang ini sahabat-sahabat itu akan mencoba merefleksikan mulai dari awal sebelum Bambang Tri ditangkap, yang dimana pernah diwawancarai di acara RFI Harun, kemudian pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Bambang Tri, misalnya sesudah persidangan, kemudian melakukan agitasi-agitasi, dan sampai pada pernyataan pihak kepolisian sekaitan dengan pasal-pasal yang disangkakan. Saya akan putarkan secara berturut-turut sahabat-sahabat. Nah, mari kita lihat videonya. Iya. Pertanyaannya adalah, tentu orang mengatakan ijazah SD buat apa dipalsukan, Pak? Itu sebenarnya yang asli kan dia punya, Pak. Tapi itu disesuaikan tahunnya dengan yang palsu. Yang palsu di mana? Yang palsu, maksudnya saya nggak habis pikir kenapa dia harus memalsukan ijazah SD. Misalnya kan supaya tahunnya sesuai. Tahunnya sesuai dengan yang palsu itu SMA. Oke, saya tahu, berarti latar belakang palsuan utamanya adalah SMA, gitu ya? SMA yang jadi problem ini, ya. Oke. Jangan sangka buruk, ini baik buat Jokowi. Kan sebenarnya cuma nggak sampai 10 menit, saya kira Jokowi datang, nih ijazah saya yang asli kok. Mana yang palsunya yang mana? Kan selesai. Kok kenapa berbelit-belit begini? Ya? Kenapa capek ngutus-ngutus jaksa? Ini bukan urusan kenegaraan, ini urusan secara pribadi. hukum itu tidak boleh, Bang, untuk di... Bukan tidak boleh, sangat boleh, tapi tidak pada tempatnya. Karena proporsi dia sebagai yang digugat itu Jokowi sendiri dalam pengertian perilaku pribadinya yang diduga memalsukan ijazah. Itu. Adapun dia selaku presiden ya nggak bisa dipisahkan juga. Nah, kalaupun dia mau menginterahkan jaksa, boleh juga sebagai presiden, jangan sebagai pribadinya. Boleh, tapi harus ada tantangan bahasa dong. Bahwa Jokowi memberi, kalau dia tadi bilang substitusi. Substitusi kan artinya pengganti. Bukan dari Jokowi, bagaimana begitu logika hukumnya? Artinya Jokowi mau lepas tangan semuanya. Dan ini implikasi seriusnya apa? Buat utang negara kita. Yang dari pemerintah 7.000, dari BUMN dan swastanya lebih sampai 17.000 triliun.
itu harus batal demi hukum. Ini sebenarnya bagus juga buat bangsa Indonesia. Kalau terbukti palsu, kita nggak punya ngutang. Yang ngutang tuh bukan presiden yang benar. Ya, itu loh. Karena apa kaitannya dengan presiden? Dia pakai ijazah itu untuk capres. Yang paling nggak hadir ya pertama Jokowi nggak hadir. Surat kuasa aja belum. Padahal kan nggak mungkin, ya nggak tahu itu nggak mungkin. Tapi dia bisa capek-capek turun ke Jogja, kedatengin UGM, reunian juga. Kok ke pengadilan sini nggak datang, deket kok dari istana. Terkait dengan perkembangan penanganan perkara narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Muslim 13 official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Kemudian dasarnya adalah laporan polisi nomor LP dari D dari 5568 dari 9 Januari dari 2022 dari Polri tanggal 29 September 2022. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 156A huruf K KUHP tentang penistaan agama, pasal 46A ayat 2 yaitu pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah BTN. Kemudian penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, yaitu sebanyak 23 saksi dan saksi ahlinya sebanyak 7 orang. Adapun dalam buktinya adalah 1 buah flash disk. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat ya. Ada 3 di mana pertama Baba Tri diwawancarai oleh Repli Harun dan merasa yakin bahwa itu adalah ijazah palsu, dan video sekaitan dengan Egy Sujana meminta untuk Jokowi hadir. Dan yang ketiga ini pernyataan pihak kepolisian sekaitan dengan pasal-pasal yang disangkakan. Nah, kalau kita mau mencermati sahabat-sahabat ya, tapi lagi-lagi saya sendiri adalah masyarakat yang awam di bidang hukum, tetapi saya masih terheran-heran sahabat-sahabat ya. Ternyata pihak kepolisian itu menetapkan ada 3 pasal tadi itu. Nah, yang herannya saya dan mungkin kita semua adalah kok apa sih hubungannya antara misalnya penistaan agama dengan ijazah palsu? Kemudian penyebaran berita bohong dengan ijazah palsu. Kemudian ujaran kebencian dengan ijazah palsu. Nah, itu yang membuat kita semua jadi gelisah. Tetapi kesimpulan ya, bukan kesimpulan ya, tapi analisa saya bahwa sepertinya kasus ini memang seakan-akan dimanfaatkan saja. Bagaimana agar kasus ini besar dan masyarakat itu marah kepada Jokowi, dan jalan terakhirnya harapan mungkin mereka ya, bahwa pada saat masyarakat marah atau rakyat marah maka akan dilakukan yang namanya pemaksaan untuk turun sebagai presiden, dan itu mungkin cita-citanya sahabat-sahabat. Nah, ini yang sering dikait-kaitkan. Kenapa ada seperti itu sahabat-sahabat ya? Karena hampir semua
hampir semua persidangan, setelah melakukan persidangan, apa yang disampaikan hanya minta ijazah asli dan minta ijazah asli kan. Itu sahabat-sahabat. Nah, lagi-lagi ini betul-betul hanya dimanfaatkan oleh pengacara-pengacara Gus Nur ini dan membantri agar itu tadi mungkin meminta pemaksulan lah atau apa. Nah, saya kira bahwa kasus yang dituduhkan itu tidak berkaitan dengan ijazah palsu. Nah, itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme. NKRI harga mati.